kabar? Sehat ya kan pastinya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Narkoba sebagai isu global. Situasi terkini masalah narkoba dalam lingkup global menjadi pembahasan yang utama dalam sidang Commission on Narcotic Drugs di markas PBB Wina, Australia. Dalam pertemuan ini masing-masing mengemukakan negara-negara anggota tentang implementasi dari deklarasi politis dan rencana aksi yang sudah dibuat pada 2009 yang memfokuskan dalam mengurangi pasokan dan permintaan narkoba. Drug trafficking atau perdagangan narkoba adalah industri global yang mencakup penanaman, pembuatan, distribusi, dan penjualan zat yang ilegal. Selain Afghanistan, masih banyak wilayah yang dikenal sebagai negara produsen narkoba terbesar di dunia. Sejarah perdagangan terlarang dan di dunia memang sangat panjang dan rumit. Narkoba dengan beragam jenisnya sudah menjalar liar di luar jalur. Identifikasi PBB mengenai jenis kejahatan transnasional sangat jelas bahwa perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang adalah salah satu dari 18 kejahatan lintas negara. Perkembangan perdagangan narkoba memang sangat berkembang pesat. Barang haram ilegal tersebut justru banyak diperdagangkan dan menjadikan pundi-pundi uang. Deretan wilayah yang dikenal sebagai negara-negara asal produsen narkoba terbesar di dunia dan meraih banyak keuntungan dari bisnis tersebut. Pertama, Afghanistan, rajanya opium dan heroin. 2, Kolombia, juara dunia kokain dan Maroko, penghasil utama ganja. 4, Myanmar dan Laos dan Kamboja sebagai ratu heroin Asia Tenggara. Dan 5, Amerika Serikat dan Meksiko, pusatnya meth. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan di dunia pada tahun 2022 adalah ganja. Setelah melihat ini semua, marilah kita lihat apa itu narkoba. Narkoba atau nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat dan bahan yang berbahaya mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologis seorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan, di mana efek sampingnya penggunaan tersebut kecanduan. Narkotika terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan pertama, narkotika yang digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, narkoba dan penggunaan terapi. Dan ketiga, narkoba yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak untuk terapi serta dipergunakan dalam ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan seperti contohnya kodein. Psikotropika terdiri 4 golongan. Golongan pertama yaitu psikotropika yang digunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi. Yang kedua, psikotropika yang dipergunakan untuk pengobatan. Dan ketiga, psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi dan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindroma. Pada Resensi Kriminal Polri menangkap resensi narkoba Ajun, komisaris polisi atas nama kepemilikan narkoba dan diduga terlibat dalam peredaran 200 pil ekstasi. Narkoba atau nafsa berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang timbulkan dari penggunaan nafsa dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu pertama, golongan depresan, 2, golongan stimulan, dan ketiga, golongan halusinogen. Peran pekerja sosial dalam cakupan rehabilitasi pengguna narkotika tersebut ialah memiliki peran sebagai edukator, yang dimana pekerja sosial sendiri memberikan edukasi para mantan pemakai narkotika. Marilah kita tonton. Sabu pada hakikatnya adalah obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut.
Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metafetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, gatal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak. Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu. Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga menyebabkan terganggunya sistem pada susunan saraf di otak. Seorang pecandu narkoba semakin lama penggunaan narkoba akan membutuhkan dosis yang semakin lebih tinggi dan merasakan efek yang semakin lama, dan sudah ketergantungan maka lembaga organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah memiliki takaran maka penggunaan akan overdosis dan mengalami kematian. Maka dari itu para teman-teman kita menghindari narkoba agar tidak terjadi kematian.